Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Iksan Delgino. Kali ini saya lagi penasaran nih sama produknya SRAM. Katanya ada yang baru. Nah, ini aku buka websitenya SRAM. Ini ada XX Eagle Transmission. Nah, yang baru itu di sini saja yang pertama SRAM XXSL Eagle AXS Transmission Group Set. Ini SL karena di bagian crank sama di bagian sprocketnya nampak lebih ringan. Kemudian yang kedua, produk baru dari SRAM yaitu SRAM XX Eagle AXS E-Bike Transmission Group Set. Jadi untuk e-bike komponennya pasti berbeda. Kalau menurut pandangan saya terhadap e-bike, karena e-bike itu memiliki tambahan power dari motor, maka yang membedakan yaitu di bagian chainring, kemudian sprocket dan juga rantainya membutuhkan durability atau daya tahan yang lebih kuat karena powernya ganda atau powernya lebih besar dibandingkan transmisi biasa. Soalnya beda ya teman-teman, antara e-bike dan yang biasa itu bedanya yang satunya murni pakai dengkul dan yang satunya lagi ada tambahan dari motor elektrik lah ya, seperti itu, nambah daya. Jadi untuk durability-nya, komponennya dibutuhkan yang kuat tuh. Ini menurut saya. Bismillah. Karena yang udah banyak macam, yang namanya rantai sama sprocketnya tuh cepet banget aus ganti rantai sama sprocketnya, kan eman-eman, makanya kan butuh komponen yang kuat. Oke, lanjut. Di sini ada juga SRAM XX Eagle AXX Transmission Group Set yang tipenya ini ada buzzguardnya nih. Coba ini kalau dari atas bawah judulnya sama ya, cuman yang ini SL, yang ini enggak ada SL nya, cuman XX Eagle AXS, yaitu yang ngebedain di bagian chainringnya. Di sini chainringnya ada buzzguardnya. Lanjut kita kepoin lagi untuk ini masing-masing komponennya nih. Untuk RD XXSL Eagle, kemudian XX Eagle, yang ngebedain apa aja. Kita lihat ketoe memang ada yang beda nih. Pertama yang SL ini warnanya dominan hitam. Kemudian RD nya yang XX Eagle ini ada aksen silvernya di bagian hangernya. Kemudian bagian cage nya juga ini ada aksen silver. Pulinya katanya beda ya, coba kita lihat apa sama apa enggak. Ini pulinya hitam pekat, bolongannya atas bawah beda. Oh sama, kalau untuk puli yang beda di cage sama aksennya. Selanjutnya ini AXS pot control. Ini pot controlnya. Untuk crank ini yang SL, tadi yang saya bilang SL itu dia modelnya nggak ada buzzguardnya, polos dan lebih ringan. Ini yang cranknya XX Eagle ada buzzguardnya. Harganya di sini selisihnya $50 antara yang SL sama yang Eagle biasa gitu. Nah, ini Eagle EMTB berarti yang elektrik, ini cuman crank armnya tok, nanti dia ada optionnya nih, harganya lebih murah, kita 250 ini. Oh iya, karena nggak ada chainring ya 250 separuh nih. Lanjut ini di bagian sprocket XX kepencet, sprocketnya ini $600. Ini bedanya XX Eagle SL sama SL sama yang XX Eagle biasa, selisihnya
ini 650 dolar ya. Harga crank sama sprocket lebih mahal harga sprocketnya teman-teman. Oke, nanti kita lihat satu persatu, kita bandingkan komparasinya. Untuk rantainya 150 dolar. Selanjutnya 125 kalau yang XX Eagle flat top. Ini flat top chain SL sama XX 150 selisih 25 ya. Wis, nanti kita lihat selisihnya lumayan. XX transmission direct AMTB, ini buat e-bike nih, biasa yang direct kayak gini. Nah yang e-bike nih tonggolannya gede karena dia kan penggolannya kan nyatu sama crank arm sama motor gitu, pasti bakal beda. Kalau ini transmission direct mount AMTB for chainring for brush. Oke, satu-satu ya kita bahas. Kita mulai dari atas. Ini SRAM XX Eagle SL AXS transmission yang SL nih, kita klik nih. Harganya itu kisaran dari 2.199 sampai dengan 2.699 dolar. Ini ada yang lebih mahal, katanya include power meter. Oke, kita klik. Oke, ini dia penampakannya dari yang SRAM XX. Maaf ini agak ngeblur, mudah-mudahan nanti dapat foto yang lebih jelas per itemnya. Nah kalau tak klik, oh ya bener, ini yang tipe power meternya. Ini untuk yang non power meter. Ini yang XXSL ya. Yang SL itu RD nya gauge nya hitam. Nah ini modelnya, ini harga price listnya. Kemudian kalau di sini fiturnya nih tersedia crank arm dengan panjang 165, 170, kemudian 175. Untuk chainringnya di sini tertera yang 34T saja, nggak ada pilihan katanya. Nah untuk di bagian XXSL type Eagle transmission trailer, berarti ini yang RD-nya beda ya. Kemudian yang sprocket XXSL Eagle ini rasionya 10 sampai dengan 52T. Ini pot controllernya banget. Ini tersedia yang power meter sama non power meter. XX baterai udah termasuk. Oke, selanjutnya kita buka yang XX Eagle yang e-bike nih yang bikin penasaran. Oke teman-teman, yang e-bike-nya tak zoom set. Nah ini yang e-bike-nya nih, ini chainringnya ada buzzguard-nya, kemudian ini pilihannya nih ada charger, ada pot controllernya, rantainya, sprocketnya. Kemudian ini tuh biasanya buat di area BB nih, selongsong BB nih, BB yang udah nyatu sama motornya. Untuk RD-nya sendiri yang MTB yang e-bike tipenya cage-nya dia pakai RD yang tipe SRAM XX Eagle, bukan yang SL, karena perbedaannya cage-nya ini silver. Nah selanjutnya opsi kedua nih apa ini, gak beda nih katanya. Opsi 1 ini silver, opsi kedua sama aja nih, dari websitenya nggak dikasih perbedaan. Apa beda nih? Waduh. Oke, di sini bandrol harganya itu kisaran 1.599 dolar. Untuk fiturnya ini untuk kompatibel di electric komponen Bosch dan Bruce varian. Available with arm 165 sama 36 chainring. Include clip on guard. Oh tadi itu clip on guard. Oke, di sini ada service apa company. Oke, sip, gak usah diwocong. Kita back dulu. Baca-baca itu penting karena kita bakalan kepo, terus nanti beli jangan sampai salah pilih ya, karena beberapa pilihan itu
mempengaruhi komponen itu bisa dipasang ke frame kesayangan kita apa enggak, atau kita udah punya frame nih atau sepeda pengen upgrade untuk komponennya, kita harus belajar. Oke, pada bagian group set yang tipe ini adalah SRAM XX ya, bukan yang SL nya. Seperti yang aku bilang tadi, yang XX cranknya ada beda di bagian chainring, itu ada buzzguardnya, sedangkan yang SL kan nggak pakai buzzguard. Bagian RD ini silver cage nya, kemudian sprocket sama lah ya kayak gitu sih, tapi nanti kita komparasi yang biasa sama enggak. Untuk harga, di harga 2049 sampai dengan 2299 dolar ya, dolar. Untuk tipenya sama nih, 165, 170, 175. Oh, untuk chainringnya dia available yang 32. Tadi kan yang SL lebih besar ternyata, kalau yang ini lebih kecil. Buzzguard compatible tipe chainringnya XX tipe itu transmission dealer, RD nya beda ya. Kemudian ini sprocketnya 1052T transmission kaset XX transmission flatpot chain, pot controller, dapat power meter available juga, yang power meter ya available untuk power meter. Nah, kalau yang power meter kok di sini yuk gambari ora patio kan ya, nggak ketok ya. Mungkin belum ada pilihan kali di sini, lupa belum mencantumkan teknologi Eagle. Kemudian apa lagi nih, AXS. Oke, ini udah pernah tak baca. Oke, back dulu. Ini tadi yang back udah, yang biasa udah. Selanjutnya kita komparasi ke tipe XX yang RD nya nih. Ayo kita baca perbandingan RD yang XXL sama yang XX biasa. Untuk harganya 650 dolar. Kemudian oke, fiturnya hangerless tapi tanpa anting RD. Kemudian full mount attachment mode super strong pasti lebih kuat, super light pasti lebih ringan, unreversible shifting performance dan lebih pasti untuk shifting pasti lebih nyaman ya. DAG wis kanggo gitu ya. Install and pair via standard setup pairing produce prosedur. Oke, udah pernah. Chain management video magic wheel build pairing type dealer. Oke, dongnya aku rapati paham bahasa Inggris tapi aku mudeng sih, aku pas ngerti sampaikan. Oke, catch RD kabel orang nganggo speed 12, warnanya silver, cage-nya karbon, pulinya bearing enggak diinformasikan, titnya maksimal 52, bobotnya 440. Nah, ini RD yang tipe Eagle, bukan yang apa namanya, bukan yang SL. Ini yang SL, ini yang SL. Yang SL itu 440 gram. 440 gram di sini. Kita coba baca perbandingan di yang XX. Nah, langsung aja ya, kalau harga pasti beda, iki lebih murah 650 dolar. Kemudian fitur tadi sama, hangerless, spesifikasinya baca. Catch RD ndak, kabel rasionya ndak mungkin 12, warna RD nya silver, catch nya aluminium ya, aluminium nih bukan karbon, tadi karbon, tapi selisihnya cuman 10 gram. Yang di sini tadi kan 440, ini 450 gram. Cuman selisih itu ya. Ya mungkin kalau yang seneng catch aluminium sama yang catch karbon ya aku ya milih karbon, walaupun selisihnya cuman 10 gram tetap karbon. Kalau ini pilihan saya. Oke,
kita back. Selanjutnya kita lihat kalau AXS port control kan sama nih, di sini nggak ada komparasi pembandingnya. Nah ini untuk cranknya nih, yang tadi kan udah pernah tak bahas nih, crankset $550. Kita lihat yang SL harga $550. Kemudian ultra strong incredibly light hollow carbon fiber. Oke, yang SL dia pakai hollow carbon fiber. Oke, lanjut kita baca spesifikasinya aja langsung. Crank arm tersedia 3 pilihan, 165, 170 dan 175. BB nya pasti DAB. Kemudian BB compatibility-nya DAB ini banyak macam ya. BSA untuk Cannondale yang tipe BB30 nya agak jarang, berarti Cannondale scalpel jarang banget itu. Tipenya 12 bit, ini aluminium, chainringnya aluminium. Oke. Bolt circle diameter alias BCD, bolt circle diameter, direct mount ya, direct DM singkatannya. Chain line 55.0 mm. Size chainringnya yang SL 34. Ini power meter atau power tab-nya ini enggak dilampirkan karena yang tadi yang bukan power meter. Weight base nya ini 175 3 with not push on. Di sini nggak diserahkan. Oke, cuman itu aja kita baca ini yang SL tadi. Selanjutnya tak moco yang nah ini harga 550, kalau ini ke 500, selisih $50 untuk harganya. Kemudian ini carbon with foam core, ini fiturnya karbon. Kemudian LED stiffness, tuning tipe compatibility T-type itu buat trail biasanya. T-type Baskar power meter ready. Oke, ini sama spesifikasinya sama yang tadi. BB nya juga all SRAM wide tube BB. Spesifikasinya beda sama yang tadi, ini all SRAM BB MTB with DAB BB, berarti ada kita buat Cannondale. Speednya 12, chainring aluminium sama. Kemudian direct mount juga sama, chain line-nya juga sama, chain ring-nya beda. Yang tadi yang SL34, kalau yang ini 32 kalau yang trail. Power meternya ini opsi, untuk bobotnya 560, tadi nggak disertakan ya yang ring yang di website yang tadi, sayang banget nggak ada. Oke, kesimpulannya hanya beda di tipe chain ring. Kita bandingkan lagi selanjutnya. Kalau ini crank armnya yang buat apa namanya e-bike, tentunya kalau e-bike itu memang dia diperuntukkan khusus. Kita baca untuk harganya $250. Kemudian karbon ya pasti, maximal speed, ISIS interface, ISIS tipe ISIS dia. Ini khusus untuk Bosch dan Bruce MTB crank ya. Dua merek ini SRAM ya kerjasamanya ya untuk e-bike nya. Kemudian crank arm light-nya ada 3 pilihan. BB spindle-nya ISIS bukan DAB, BB compatibility tentunya ISIS. Speed 12, materialnya ini enggak dicantumkan ya chainringnya karena tadi cuman armnya doang ini. Chain line juga enggak, power meter juga enggak. Beratnya 370 gram. Oke, beratnya 370 gram. Oke, lanjut kita bahas di sprocket atau kaset yang SL dulu deh. Ini harganya 600 sama 550, perbedaannya $50 untuk harga. Kemudian untuk fiturnya kita baca dulu nih. Ini bisa untuk maksimumnya 1052T, ultra light aluminium spider choke. Spider choke pasti.
full exchange. Oke, tahulah 55 mm chain line compatibility. Ini harus tahu ya, kalau 12 bit sama 11 bit itu 55 mm itu chain line-nya yang kompatibel. Ini penting banget karena 10 atau 11 12 rantainya itu beda. Kalau misalkan rantai, chainring, kemudian sprocket itu harus sama kompatibelnya 55 mm. For model chain angle precision. Oke. Spesifikasinya. Oke, 12 bit ya. Gearnya 1052 katanya podo. Lanjut iki warnane iki hitam. Teknologi kasetnya XS. XS itu opo? Extra small kali ya. Nah, choke size-nya. Nah, palingnya ya. Lompatannya nih ya. 1052 itu 10, 12, 14, 16, 18. Ini yang lompatannya 2 itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahap larinya 22. Kemudian lanjut lompatnya ke 3 gear. Tiganya ada berapa nih? 21, 24. Oh, cuman 2 yang tiganya. Kemudian 3, 28 ke 32 4. 2-nya 5 kali, 3-nya 2 kali, kemudian 24 ke 28 kan 4. 4-nya 1 2 2 kali juga berarti lompatannya. Dari 24 ke 28, kemudian 28 ke 32. Nah, dari 32 langsung lompatnya 6. Berarti 5 gak ono. 5 itu lompatan gear gak ono. Berarti dari 32 lompatan chain sprocketnya itu ke 38. Jadi ada 6 gear loh. Lompatnya serem amat ya. 38 ke 44. 44 berarti sama 6 gear juga. Nah, kalau 44 ke 52 lompatnya 8. Jadi habis dari 6 enggak ada lompat 7. Lompatnya ke 8. Berarti 5 kali lompat masing-masing rasio low gearnya itu naik 2 kali, 2 kali 2 gear, kemudian 3 kalinya 2 kali, 4 gearnya juga 2 kali. Selanjutnya langsung ke 6-nya itu 2 kali. Habis itu 8. Wih, gokil. Ini penting ya. Biasanya aku juga suka iseng-iseng kalau ngapalin rasio gear sama speed sama power buat acuan. Kalau misalkan training tuh penting banget ngapalin gear. Bobot 350 gram. Oke, kau meneh. Aku langsung komparasikan ke yang tipe kaset yang XX Eagle. 350 gram yo tadi bobotnya. Ini harga selisih $50. Oke, KTM bodoh, cuman spesifikasinya perlu aku lihat. Speknya 12 bit ya bodoh, 1052 nya bodoh, finishingnya hitam oke, kasetnya XS oke. Ini kita ono sing beda. Oke, 10, 12, 14, 16, 18. Oke, sama. In 1 2 3 4 5. 5 kali lompat yang rasio 2, 21 3, 2 kali yang 3 kalinya, kemudian 4 kalinya itu 1 2 oke. 4 kalinya 2 kali juga 38, 44 itu 6, 44 ke 52 itu 8. Oke, podo sih. Bobote beda ternyata, selisihnya 35 gram. Bobote rasio sama, harga beda, bobote beda. Wis ngono tak dibedakno. Oke, sprocket wis ketemu perbedaannya. Rantai, nah aku penasaran sekali. XXSL siap. XXSL dibandingkan XX Eagle.
Ini kita lihat. Tereng. Set, link-linknya sih kalau digambar udah bolong-bolong. Modelnya atasnya itu rata, bawahnya bergelombang. Linknya bolong, missing linknya itu modelnya warnanya hitam. Itu biasanya sekali pakai yang roller speed itu. Harga 150 dolar. Ini tidak cocok untuk e-bike ya kan, IMTB ini nggak cocok ya. Ingat, rantai seram XXSL Eagle gak cocok kanggo e-bike mergone linknya itu bolong-bolong pasti cepet melar. Sedangkan SL ini enteng, jadi kanggo dengkul sing pengen ngenteng-enteng ke responnya cepet ora abot yo iku. Kita baca speknya nih. Kompatibelnya 12 bit, oke. Outer link finishnya nickel, color silver. Inner linknya chrome harden. Nah, innernya itu harden, color innernya juga silver. Chain connectornya power lock 12 bit. Oke. Panjangnya 126. Hollow pin tipenya, kemudian bobotnya 240 gram. Oke, ini 240 gram itu untuk yang 114 link sini ya. Itu yang paling pendek, kata ini tersedia yang 126 link. Oke, kita komparisikan langsung. Tadi perlu diingat bobotnya ya, bobotnya yang tadi 240 untuk yang 114 link 240. Kita yang XX Eagle kita lihat. Tarang. Sing beda ini dia di bagian tengahnya itu nggak bolong-bolong. Kalau pinnya sama dia udah bolong-bolong, tapi di bagian nih rantainya nih biasanya di tengahnya ada bolong, ini nggak ada. Ini kok gambar ya. Harga selisih 25 dolar. Kemudian fiturnya oke lah, nggak usah terlalu detail, kita lihat speknya aja. 12 bit nikel chrome harden silver, power linknya itu sama, jumlahnya sama. Selisihnya 7 gram, ora pati akeh. Hollow pin yang ngebedain tadi berarti bobotnya pertama 240, nih selisihnya cuma 7 gram bobotnya. Gak signifikan, Rek. Tapi yang perlu kita baca di sini, biasanya kompatibel enggak nih kalau buat e-bike tadi tuh kan enggak kompatibel. Kalau yang tipe XX ini XX ini ya penting banget ini kok nggak ada keterangan kompatibel. Bukan, kalau buat e-bike nggak juga karena di ini udah hollow juga, kita nggak ada keterangan, jadi jangan sembarang masukin ya buat e-bike sama bukan e-bike. Oke, lanjut. Rantai beda 7 gram sama harganya selisih 25 dolar. Chain ring, aku sih nggak begitu penasaran ya. Chain ringnya ada 2 tipe, yang direct mount sama XX ini untuk e-bike. Nggak apa-apa, kita baca aja. XX Eagle ya, tipenya XX Eagle ini speknya. Oke, kalau dari gambar ini geriginya kayak gini, di tengah-tengah ini ada 2 yang lebarnya beda. Lanjut kita baca aja lah. Harganya 107. Fiturnya ini steel and aluminum contraction, compatible with step motor system, aero quad compatible, that future. Ini serial number lah. Speknya langsung. Bahan aluminium, speed 12, warnanya hitam silver, kompatibel. Ini nggak ada. Chainringnya dia ada 2 macam, 34 sama 36. CD nya itu direct mount, bobotnya ini 185. Oke, ini yang direct mount.
bobotnya lupa tadi 185 untuk yang 36T nya. Dan satunya lagi yang model baru XX EMTB juga ini buat EMTB itu kita buat yang ini yang brush, mungkin yang tadi yang untuk yang tipe Bosch, ini yang brush itu nih, Bosch sama brush di bagian directnya ini tadi gerigi. Kalau ini banyak pin-pinnya nih, luk segi 6, terus ada cowakannya bulat-bulat kayak gitu. Directnya hampir sama, harganya 107 juga. Lanjut, ini fiturnya steel and aluminum construction compatible with brush motor system brush ya, ini buat brush muatan aluminium black silver 34 mm. Ini bobotnya 185 rek, yang 36T nya lebih upload ya teh ya. Oke sip, balik ikut tak nek chainring kau meneh load more. Ada apa lagi nih? Nah ini dia Eagle Transmission. Ini chainring tak sini kok chainring kabeh ya, chainring kabeh di sini, chainring kabeh untuk Bosch. Ada juga yang buat Eagle Transmission. Oh ini kalau yang BCD nya 4 biji itu BCD 104. Ini ada chainring buat yang direct mount Eagle Transmission juga. Ini tread mount. Wah tread, nah penasaran nih yang chainring tread itu kayak apa sih? Oh yang tread itu biasanya kanggo power meter tuh kan. Ini tersedia, dia opsi tidak chainring bukan, dia opsinya yang ini 32 sampai 38 range. Oke spesifikasinya dia 32, 34, 36, 38 dia ada, berarti nggak usah khawatir. Kalau yang power meter ada jual terpisah. Lanjut kita lihat yang tadi power meter udah direct mount. Kalau direct mount ini kita lihat, wih akeh rek, ini 30 sampai 38T. Ini nggak usah khawatir ya, yang tadi bawaan grup set yang dibacain itu teh 30, 32, 34 maksimal 38 ono iki ya. Ya aman. Paling ya harga 74 sampai 128 dolar masing-masing beda. Iki ini yang direct. Yang direct udah, ini buat airbag juga nih yang Bosch tadi nih. Ini chainringnya beda lagi nih, nggak ada baut-bautnya. Spoilernya juga keren, warnanya hitam. Ini harganya 40 dolar. Pilihannya ada 36 sama 38. Ini khusus Bosch pastinya. Yang buat e-bike 36, bobotnya 205, lumayan enteng. Lanjut iki delok meneh, ini yang BCD 104 harganya meh padha ambek tadi. Oke 34, 36, 38 Hexnut. Jadi kalau misalkan ada yang punya crank lama atau crank ngopo itu chainring tok mau pakai yang 12 speed ini bisa. Speknya ini bahannya steel, abot pasti nih, bobot 155 gram. Loh ini yang 38T enteng, steel kok enteng ya. Oke lah, set. Oke ini BCD udah. Nah ini yang power meter harganya 1050 dolar. Power meter mantap sekali. Tersedia 32 sampai 38T sama yang tadi aku bilang, bisa pilih. Oke tak baca kurang lebihnya 0 sampai dengan 1,5% akurat. User replace baterainya itu pakai baterai CR2032. Wah apa baterainya kuat 200 jam.
Ingat 200 jam baterainya itu. Bluetooth loh, ANT plus wireless transfer data oke. Magic Zero automatic capital power meter aset oke. AX chat Caden nggak masuk, termasuk Caden nggak ada Caden. 10k temperatur berarti 10.000 temperatur compensation. Waterproof oke, waterproof aman. 1 meter untuk 30 menit waterproofnya ya. PP compatibility-nya lumayan akeh, hampir lengkap. Spindle-nya dap, treadnought oke, aluminium. Ini yang power meter, ini arm jelas ada 3 macam model power meter spider. Bobotnya 530 gram ya, setengah kilo. Kita lihat lagi Redmore moco penting baca. Ini dia power meter crankset XXXS yang tadi tak lihat. Oh ternyata tulisan power meternya ada di tengahnya ini nih, beda nih yang model trail. Set oke, harganya lebih murah ketimbang yang tadi. Ini 750 sampai dengan 950 dolar. Fiturnya hampir sama, beda power meter, allow language with compatible attachment dan oke. Oh akuratnya plus sampai dengan kurang lebihnya 3%. Yang tadi lebih akurat, atas regone beda. Ini chainring ada 3236, can be run with chainring basket. Speknya kita lihat. All SRAM MTP white tube PP. Oke, umum lah ini. Yang tadi udah dibaca juga, apalagi bobotnya 750 gram. Oh ya jelas lu abot lah wong iki. Mes kilo ya. Kurang seperempat. Nah. Oke, bobotnya memang luwih abot. Bobotnya lebih berat, akuratnya juga pasti beda. Kita baca XXSL ini udah tadi, RD nya crank power meter. Oh entek wis ya wis, sinau SRAM XX wis rampung beres. Itu yang bisa saya tangkap. Selanjutnya yang saya bakal penasaran, masang langsung pada frame-frame terbaru di 2023 ini. Oke, matur suwun teman-teman yang udah menyaksikan tayangan video saya. Kalau berkenan ya monggo di subscribe. Matur suwun, sehat selalu, tetap semangat jaga kesehatan dengan bersepeda. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.